Allah tidak akan memberikan kemuliaan kepada sebuah bangsa yang mana bangsa itu membiarkan yang lemah, teraniaya, terzalimi, tertindas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita masih bisa menjalankan perintah-perintah agama. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum, melanjutkan kajian kita dari kitab Khuluqul Mu'min karya Dr. Mustafa Murad dari Universitas Al-Azhar. Ikhwatul iman, a'azallaikum, di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang urgensi jujur, ya. Bahwasanya jujur itu diperlukan dalam bertutur kata, bersikap, dan bahkan dalam hati kita. Seorang yang beriman sangat menjauhi yang namanya kebohongan, ya. Bahkan dalam hadis Nabi, segala macam bentuk kebohongan akan mengarahkan pelakunya kepada al-fujur, tindak kejahatan atau kemaksiatan yang berikutnya. Maka tak salah juga peribahasa yang mengatakan bohong itu tali yang pendek. Sekali berbohong butuh kebohongan-kebohongan lain untuk menutup kebohongan yang pertama. Ma'asyiral muslimin, a'azallaikum, jujur yang terkadang pahit namun itu membekas pada diri kita. Kejujuran pasti akan mendatangkan ketentraman pada jiwa setiap pelakunya. Dan Rasulullah mengatakan, fa innal birra yahdi, as-sidqu yahdi ilal bir, wal bir yahdi ilal jannah. Segala macam bentuk kejujuran itu akan mengarahkan pelakunya kepada kebajikan, kebaikan-kebaikan yang lain. Dan nanti ujungnya ke mana? Ke surga. Tapi kalau kedustaan akan mengarahkan pelakunya kepada tindak al-fujur, kefasikan yang ujung-ujungnya mengarah kepada siksaan neraka. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang al-adlu atau adil, ya, bersikap adil. Khwatil iman azallaikum, katakan bahwasanya al-adlu khuluqun azim alaihi madarus samawati wal ard. Sikap adil itu sesuatu yang amatlah urgen di kehidupan manusia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala pun bersifat adil, menghukumi manusia, menetapkan takdir dengan berbagai macam takdir yang beragam. Setiap makhluknya pun penuh dengan yang namanya keadilan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ar-Rahman, ya, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan wa la tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Kalimat wa wada'al mizan diterjemahkan atau dimaknai oleh para ahli tafsir adalah mewajibkan sikap adil di segala hal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat adil di setiap keputusannya, di setiap perintahnya, dan di setiap larangannya. Ikhwatil iman azallaikum, sehingga segala sesuatu yang terjadi dan berjalan di alam semesta, jelas itu semuanya dengan takaran ilahi yang begitu seimbang dan sempurna.
wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tumbuhkan segala sesuatunya di muka bumi ini min kulli syai'in mawzun, dari segala sesuatu yang telah ditakar. Artinya segala sesuatu yang Allah takdirkan, rezeki, umur, ya, dan lain sebagainya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takaran yang penuh dengan keadilan. Dan sekali lagi, al-adlu sifatun min sifatillah. Adil merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan persaksian para malaikat, ya, wa utul ilma qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim, ya, bahwasanya ikhwatul iman azalaikum, Allah Subhanahu wa taala itu akan mencintai keadilan dan selalu memberkahi segala macam bentuk sikap adil. Dalam ayat lain Allah menegaskan, innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat bil qisti. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semesta, menghancurkannya dan membangkitkannya kembali untuk dihisab di yaumul qiyamah. Semuanya Allah takar dengan penuh keadilan. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alim bima kanu yakfurun. Sehingga banyak ulama juga mengatakan salah satu puncak keadilan Allah adalah dengan adanya yaumul hisab, hari penghakiman, hari di mana setiap insan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Tidak ada pengacara yang bisa dia bayar, tidak ada hakim yang bisa dia suap, tidak ada undang-undang yang bisa dia ubah untuk membela dirinya. Yang ada hanya mempertanggungjawabkan. Saksi, barang bukti ada semuanya. Karena dikatakan yauma tublas sarair. Di hari itu nggak ada rahasia. Kita di dunia ada rahasia. Bahkan orang terdekat kita kadang nggak tahu rahasia kita. Tapi kelak di yaumul qiyamah, yauma tublas sarair, nggak ada rahasia. Bahkan niatan-niatan yang hanya kita tahu tercatat rapih dalam catatan amalan kita. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Wa amamirullah wa ahkamuhu wa nawahi qa'imatun bis-sidqi wal 'adli la tatahawwal anha. Dan semua perintah Allah, hukumnya Allah, larangannya Allah, semua, ya, dibangun di atas keadilan dan kejujuran. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. Dan telah sempurna kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya, kejujurannya, keadilannya, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Dan adil atau bersikap adil merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Kalimat ini kadang kita dengar oleh beberapa khatib Jumat, ya, ketika sedang menutup khutbah Jumatnya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di situ ada beberapa perintah Allah, ya, perintah untuk berbuat adil, ihsan, dan kemudian berbagi atau memberi kepada kerabat yang membutuhkan. Wa yanha 'anil fahsya, dan Allah melarang segala macam tutur kata dan sikap yang bersifat keji, wal munkar, dan segala macam bentuk kemungkaran, wal baghi, yang tindakan yang melampaui batas. 3 diperintahkan Allah, 3 dilarang Allah. Salah satu yang pertama kali Allah perintahkan adalah al-adl atau keadilan. Maka kadang kita mendengar para penceramah mengatakan Allah itu akan menolong atau menguatkan sebuah negeri yang menjunjung tinggi keadilan, walaupun negeri tersebut mayoritasnya non-muslim.
Akan tetapi terkadang Allah tidak memberikan pertolongannya kepada sebuah negeri yang keadilan itu tidak dihargai di situ. Dalam sebuah hadis dikatakan, la qaddasallahu ummatan la ya'khudhu dha'ifaha haqqahu min qawiyyiha wa la yuta'tihuhu. Allah tidak akan memberikan kemuliaan kepada sebuah bangsa yang mana bangsa itu membiarkan yang lemah, teraniaya, terzalimi, tertindas, yang harusnya dia mendapatkan haknya dari yang lebih kuat atau dari yang lebih memiliki jabatan yang lebih tinggi. Wala yuta'tituha. Nah, ini tanda bahwasanya agama Islam sangat menekankan keadilan dan Islam sangat menjunjung tinggi keadilan. Bahkan bekerja sama dengan orang-orang kafir pun untuk menguatkan sistem keadilan itu dibolehkan. Contoh, dulu ketika kaum muslimin sebelum hijrah ke Madinah, ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, ya sebelum Islam datang, itu masih zaman jahiliyah. Nabi menceritakan beberapa kejadian di zaman jahiliyah yang relevan untuk diceritakan dan relevan untuk dibanggakan. Salah satunya adalah peristiwa Hilful Fudul. Apa itu peristiwa Hilful Fudul? Sebuah peristiwa perjanjian memorandum bersama antar suku-suku di negara Mekah dan sekitarnya yang menyatakan bahwasanya siapapun yang terzalimi maka akan ditolong, entah itu penduduk asli Mekah ataupun luar Mekah. Ketika pelakunya memang pribumi Mekah, ya harus diadili. Tadinya sebelum ada perjanjian ini, ikhwatul iman, ketika ada sebuah percocokan, walaupun yang salah orang Mekahnya yang dilindungi malah. Jadi para pendatang itu bingung walau mencari keadilan. Nah, dengan peristiwa Hilful Fudul maka banyak hak terlindungi. Dan dengan peristiwa Hilful Fudul ini, siapapun dan dimanapun kita sebagai seorang muslim harus menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Yang salah tetaplah salah, yang benar katakan benar. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Ya, keadilan bukan berarti sama rata ya. Keadilan adalah memberikan segala sesuatu sesuai haknya, ya, tanpa berlebihan, tanpa mengikuti emosional atau subjektivitas ya. Keadilan lebih dekat kepada objektivitas, keadilan, sikap adil itu sangat dekat dengan sikap objektif. Ada banyak majalat itu ranah keadilan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, adlul insan ma'a nafsihi. Kita harus adil kepada diri kita sendiri dong. Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian siksa diri kalian. Jangan kalian malah justru menyebabkan diri kalian itu binasa. Ya. Seperti melawan atau suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mengkonsumsi hal-hal yang menimbulkan madarat bagi diri kita. Atau dalam tafsiran lain dimaknai sebagai jangan bunuh diri kalian pelan-pelan. Berarti sesuatu yang memudaratkan diri kita tinggalkan, hindari itu semuanya. Madarat itu sifatnya fisik atau sifatnya psikologis, ya, menimbulkan madarat atau keburukan bagi mental kita. Maka kita harus bersikap, kita harus adil pada diri kita dong. Jangan biarkan diri kita terus terzalimi, ya. Salah satu bentuk kezaliman pada diri kita adalah membiarkan diri kita terus-terusan bermaksiat, membiarkan jiwa kita terus-terusan tertekan, ya, membiarkan yang lainnya. Jadi salah satu bentuk sikap adil kepada diri sendiri di zaman now ini adalah kita harus berani speak up ketika dibully. Itu yang saya tekankan kepada anak-anak di sekolah.
harus berani speak up ketika dibully sama teman. Harus. Ketika mendapati praktek kecurangan teman apa, harus berani ngomong. Itu salah satu bentuk sikap adil kita kepada diri kita. Contoh aplikatif dalam ranah pelajar ya Pak. Kemudian yang kedua, adlul insan ma usratihi wa baina ra'iyatihi walizaujati huququha walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya, ketika seseorang menjadi pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga ya, maka dia harus adil. Jangan cuma bisa menuntut haknya sebagai suami untuk dihormati, tapi dia juga harus menunaikan kewajibannya tanpa terkecuali. Jangan sampai nuntut hak sedangkan kewajibannya tidak ditunaikan, kan lucu. Allah Subhanahu wa taala memberikan laki itu sifat qawam karena telah memberikan hak kewajiban, menunaikan kewajibannya. Bima faddalallah, ya. Karena laki-laki diutamakan, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti memberi nafkah, memberi perlindungan, ya, memberi kenyamanan. Nah, kalau laki-laki nggak bisa ngasih kenyamanan pada anak istrinya di rumah, tidak bisa memberikan pendidikan. Kalau dia nggak bisa didik ya cari tempat pendidikan yang baik untuk anak-anaknya lah. Beri kesempatan istrinya ngaji lah. Beri kesempatan istrinya belajar ilmu agama, belajar parenting dan lain sebagainya. Ini sikap yang adil. Dan ikhwatil iman azalaikum, ketika ada problem rumah tangga, selalu para ulama mengatakan dari suaminya dulu diluruskan. Karena dia posisinya adalah imam, pemimpin yang bertanggung jawab pertama kali dengan bahtera rumah dalam sebuah rumah tangga adalah suami. Titik, bukan yang lain. Yang lain itu nanti. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Makanya bahasa Al-Qur'an ya bil ma'ruf. Berikanlah nafkah dengan ma'ruf. Ma'ruf itu artinya layak sesuai penghasilanmu dan sesuai kondisi anak-anak dan istri. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Kemudian bentuk keadilan yang berikutnya adalah al-adlu ma'al yatama. Adil terhadap orang-orang yang membutuhkan perhatian atau care-nya kita, uluran bantuan kita. Contoh anak-anak yatim, ya. Ya selama kita masih mampu membantu mereka, ya kita bantu. Kita nggak boleh cuek, benar-benar bodoh amat gitu ya. Yang penting aku udah sholat, udah sedekah, udah zakat. Tetap kita lihat lingkungan di sekitar kita. Barangkali ada yang belum membutuhkan. Kita ada usaha gitu loh, nanya. Kalau pas Ramadan kita bagi-bagi makanan, kita lihat tetangga kita mana yang misalnya perlu. Kalau tetangganya memang di lingkungan perumahan yang lain, ya keluar dari situlah, cari tempat-tempat yang membutuhkan dan berusaha menyalurkan bantuan dari kita sendiri itu semaksimal mungkin gitu loh, bahwasanya penerimanya itu memang benar yang berhak menerima. Bersikap adil juga kepada kedua belah pihak yang sedang berseteru. Contoh, kita punya teman nih lagi ribut sama istrinya, ya kita nggak boleh belain teman kita doang, kita harus bersikap adil. Ternyata yang salah teman kita sendiri, ya kita kasih tahu dia. Yang disatar temannya, bukan istrinya teman yang kita satar. Misalnya ya ada ribut terus mereka minta kayak penengah, ya kita harus adil. Walaupun salah satu punya kerabat dengan kita, ya, atau hubungan darah atau kedekatan emosional lainnya, nggak bisa. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Bahkan dalam banyak ayat Allah mengatakan i'dilu walau kana dza qurba. Bersikap adil walaupun kepada sesama kerabat. Ini kerabat, ini bukan terus akhirnya lebih mengutamakan yang nggak bisa. Tetap sesuai aturan. Ketika misalnya seseorang di posisi punya jabatan, dia bisa menentukan mana yang berhak lolos, mana yang tidak. Ternyata dari pendaftar dia lihat nomor 9 saudaranya atau masih ada hubungan saudaranya,
langsung dia centang biru, hijau misalnya, bisa terima. Padahal yang diterima cuma 3, akhirnya dia terima 1, 2, dan 9, lainnya dia singkirkan. Ini contoh bentuk ketidakadilan. Atau orang yang berseteru, ya kalau yang salah pihak dari keluarga kita, kita katakan keluarga kita salah. Ada rumah tangga nih misalnya, adik kita yang salah, adiknya kita yang salah, kita ngomong, "Dek, kamu yang salah, kamu yang bikin onar, kamu yang bikin rumah tanggamu rusak." Bilang apa adanya, jangan malah membela. "Oh, memang istri kamu tuh yang nggak becus." Nggak gitu. Perintah ayat Al-Quran, kita harus bersikap adil. Anda tidak bersikap adil, maka Anda akan diperlakukan seperti itu suatu ketika nanti. Ma'asyiral muslimin, a'azallahuikum. Adil dalam memberi hukuman, seperti yang tadi saya katakan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kalian menjadi hakim atau memberikan keputusan di antara orang-orang yang bersengketa, maka tetap harus adil walaupun di antara mereka ada kerabat kita. Al-adlu ma ahlil kitab, bersikap adil terhadap ahli kitab juga. Bersikap adil kepada musuh juga, ya. Salah satunya sikap adil sama musuh apa? Menghormati perjanjian damai. Sejarah membuktikan Bapak Ibu, dari sejak zaman Nabi sampai sejak zamannya Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi, bahkan setelahnya, kaum muslimin selalu menghormati dan komitmen dengan perjanjian mereka. Yang selalu membatalkan sepihak itu pihak luar. Contoh, ya nggak usah pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi ketika Sulh Hudaybiyah, kan pihaknya Quraisy ya sama Makhzum kalau nggak salah ya. Quraisy sama Tsaqif kalau nggak salah. Pihaknya sana yang membatalkan. Wong lagi perdamaian kok mereka nyerang beberapa umat Islam. Ya Nabi nggak terima. Quraisy bilang, yang nyerang bukan aku, tapi walaupun bukan aku, tapi itu dari kubumu. Nah dari situ Nabi SAW awal mula cikal bakal Fathu Mekah. Contoh lain yang di zaman perang salib, ya, ketika Salahuddin menandatangani perjanjian damai dengan pasukan salib yang sedang menjajah di Timur Tengah, di Palestina. Oke, perjanjian damai 10 tahun, 10 bulan, 10 hari, kan kayak gitu biasa. Tapi ternyata Salahuddin ini sudah tahu ini perjanjian bakal dibatalin sama mereka sendiri, walaupun sebagian mereka, ya nggak semuanya, ya, mungkin rajanya enggak, cuman mungkin orang-orang terdekat raja Latin Yerusalem saat itu yang membatalkan. Ada kafilah haji atau kafilah dagang kaum muslimin, saya lupa, diserang, dirampok, bahkan sebagian dibunuh. Berita ini sampai ke Salahuddin. Gimana ini, katanya lagi perjanjian damai, malah justru mereka bersilat lidah dan lain sebagainya. Sudah terjadilah perang Hittin di tahun 1187. Setelah perang Hittin, hikmahnya apa? Kekuatan pasukan salib di Timur Tengah, di Palestina melemah. Beberapa hari setelah pertempuran Hittin, Salahuddin dan pasukan kaum muslimin merangkak maju ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem, untuk membebaskan Yerusalem setelah terjajah selama 88 tahun. Kaum muslimin sudah menunjukkan sikap adilnya, sportifnya di hadapan para musuhnya. Bahkan ketika menang tidak arogan, ketika menang tidak melakukan perbuatan yang melampaui batas. Sebagaimana mereka kaum Frank, pasukan salib Eropa, ketika menggempur Yerusalem, mereka membantai kaum muslimin sampai 100.000 orang. Yang cerita mana? Sejarawan Eropa yang cerita, mengakui kebengisan pasukan salib tahun 1099 Masehi. Tapi ketika tahun 1187 Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah berhasil membebaskan Baitul Maqdis atau Yerusalem, dia tidak melakukan pembantaian sebagaimana orang Frank atau pasukan salib melakukan pembantaian terhadap penduduk Yerusalem sampai korbannya mencapai 100.000 lebih. Rata-rata umat Islam, walaupun di situ ada orang Yahudi, orang Kristen, Arab asli, orang situ asli, tapi kena sikat juga sama mereka. Karena biasanya yang asli
Kristen Timur Tengah tuh alirannya ortodoks, Pak. Kalau yang dari Eropa kan Katolik biasanya. Mereka nggak akur. Jadi sikat habis semuanya sama mereka. Selama 88 tahun Baitul Maqdis terjajah oleh pasukan salib Eropa. Masjid-masjid, sebagian Masjidil Aqsa itu jadi kandang kuda. Ketika Yerusalem berhasil direbut, dibersihkan semua itu sama pasukannya Salahuddin. Dan dia tidak melakukan pembantaian sebagaimana yang dilakukan oleh pasukan salib. Dia hanya menyerang orang yang bersenjata alias pasukan salib. Rakyat sipilnya yang walaupun dari Eropa diberi tawaran, mau tetap di sini ada aturannya, mau kembali ke Eropa udah siapin kapal di pelabuhan Haifa. Ada beberapa orang yang harus menebus dirinya, termasuk ratunya dan lain sebagainya, harus nebus sekian dinar. Sampai segitunya, ikhwatil iman. Ini bentuk sikap keadilan kaum muslimin kepada musuh-musuh mereka. Dan ini sudah terbukti, fakta sejarah, bukan opini, ini fakta. Dan ini bukan diceritakan oleh sejarawan muslim saja, tapi sejarawan mereka pun mengiyakan. Bahkan ada beberapa buku mereka kami temukan itu lebih detail menceritakan kengerian mereka di Timur Tengah. Setelah Salahuddin berhasil membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman pasukan salib, sekitar ada 8 abad Palestina damai. Kemudian di bawah kekuasaan Mamluk, dinasti Mamluk, kemudian berpindah ke Turki Utsmani kan, aman. Nah, terus tahun 1947 mulailah penjajahan Zionisme Israel di Palestina sampai hari ini. Kapan lagi akan merdeka? Wallahu a'lam bishawab. Semoga segera saudara-saudari kita di Palestina merasakan kemerdekaannya dan Allah berikan kehancuran kepada Zionis Israel. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Kemudian al-adlu fil muamalat tijariyati wal maliyah, sikap adil juga dalam masalah bisnis, ya, dalam ketika jual beli dan lain sebagainya. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan faktubu wal yaktub bainakum kadzibun bil adl. Penulisannya harus adil, nggak boleh ada manipulasi data. Semua sampai sedetail itu arahan-arahan Islam. Ini Al-Qur'an yang memberikan arahan agar kita bersikap adil. Ya, bukan cuma sama anak-anak kita harus bersikap adil, tapi bahkan sampai ke ranah bisnis kita, ke ranah perdagangan kita, perniagaan kita, ya, ke ranah negara dan seterusnya. Al-adlu fi syahada wa fil qawli mutlaqan, bersikap adil dalam bertutur kata dan juga dalam persaksian. Jangan sampai mendatangkan saksi palsu. Ingat, persaksian palsu merupakan salah satu bentuk dosa besar. Dalam hadis Rasulullah mengatakan ala wa syahadatuz zur. Syahadatuz zur itu persaksian palsu. Dan itu tercatat sebagai dosa besar yang kelak harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Apalagi kalau persaksian palsunya mengakibatkan ada hak orang lain terambil, dia juga harus bertanggung jawab. Bukan cuma hakim yang ketemu, tapi dia juga harus bertanggung jawab. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Bersikap adil terhadap hak-hak Allah seperti ibadah, ya. Ibadah, kemudian kita memiliki akidah yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang malaikat, tentang para nabi, tentang kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Itu juga bentuk keadilan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, a'azallahu wa ikum. Bersikap adil bukan sesuatu yang gampang-gampang banget sih. Perlu perjuangan agar seseorang mampu terus menjaga sikap adilnya. Pasti akan ada rintangan-rintangan yang menyebabkan seorang tidak bisa berlaku adil. Contohnya yang pertama, taghallub janibil hawa 'alal fikr. Emosionalnya, hawa nafsunya lebih menguasai daripada logika akal sehatnya. Ini kalau orang emosian tuh biasanya angel. Kalau emosi bersikap adil tuh angel. Atau sedang dikuasai sama sebuah hawa nafsu syahwat, ini juga susah untuk berbuat adil. Ketika dia menginginkan harta, mempertahankan jabatan, ya, dia lebih nyaman dengan itu daripada bersikap adil. Karena kalau adil, resikonya dia tidak mendapatkan yang dia inginkan, ya sudah. Maka di sini hawa nafsunya yang menang, sehingga dia nggak bisa bersikap adil.
itu musuh utama adil. Ya, hawa nafsu seseorang, ya, atau tadi ikhwatul iman azallaikum adalah sebuah kemaksiatan atau sebuah keinginan yang melampaui akal sehatnya, atau ada kemaslahatan pribadi, ya, atau takut, ya tadi takut kehilangan jabatannya, takut kehilangan harta yang dia miliki, jadi lebih baik dia nggak bersikap adil deh, ya, yang penting aku nyaman, itu. Sebab lain orang tidak bersikap adil adalah ketenaran, popularitas, dia nggak mau kehilangan itu, ya, sehingga dia tetap mau bersikap tidak adil untuk menjaga popularitasnya. Atau sebab lain yang berikutnya adalah kurang memahami hukum yang berlaku, kurang memahami duduk perkara kasus tersebut, kurang memahami aduan dari kedua belah pihak, ya, atau lebih mendengar ke salah satu pihak, bisa jadi. Ma'asyiral muslimin azalaikum, atau juga si hakim tadi atau si penengah tadi sedang sedih banget atau sedang marah banget, emosional yang nggak stabil ini bikin keputusan tidak adil. Makanya dalam hadis Nabi kan tidak boleh seorang qadhi itu seperti jaksa, seperti hakim, ya, nggak boleh memutuskan sebuah perkara itu ketika sedang dikuasai rasa marah atau rasa sedih atau bahkan sedang kebelet, itu nggak boleh. Sampai segitunya loh, untuk menjaga keputusannya tetap terjaga keadilannya. Luar biasa syariat kita, nggak cuma nyuruh sholat doang, tapi memberikan arahan-arahan untuk bersikap adil kepada semuanya, kepada diri kita, kepada lingkungan kita, bahkan kepada hewan peliharaan kita. Ketika Imam Bukhari rahimahullah atau muhadis lain saya lupa melihat seseorang memelihara burung, ditanya, kamu pelihara udah berapa tahun? Udah 5 tahun gitu. Ini usia burung berapa tahun? Ya mungkin 10 tahun lah paling lama ya Syekh gitu. Lah kamu kasih, oh iya saya kasih makan ini kamu sudah penjarakan dia di kurungan, kenapa kamu nggak ngasih haknya dia? Loh, saya sudah kasih makan, saya suka kasih minum. Bukan cuma itu, hak dia mendapatkan pasangan mana? Harus ada, terpenuhi semuanya. Nah, jadi dari sini banyak ulama juga menyimpulkan sebenarnya bolehlah kita mungkin memelihara hewan-hewan tertentu gitu ya, tapi dengan catatan memberikan kenyamanan, memberikan hak biologisnya, makanan minumannya dan seterusnya, ya, sehingga tidak ada kesan mendolimi. Sampai ke titik itu Islam memperhatikan keadilan. Masih ingat kisahnya Umar bin Khattab ketika memukul orang gara-gara dia ngasih beban berlebih kepada keledainya. Keledai, ikhwatul iman, keledai hewan yang seperti itu yang memang digunakan untuk ngangkut beban. Suatu ketika Umar nih ngelihat keledai susah jalan, emang nggak bisa, terus dipukul, dipecut sama pemiliknya, masih susah jalan. Akhirnya Umar mukul orang tadi sama tongkatnya. Loh, kenapa kamu mukul saya, Umar? Kamu membebani hewan melebihi kekuatannya. Sekarang kamu mau saya suruh bawa itu ke tempat tujuan kamu? Loh, ini kan keledai. Tetap diberi haknya. Akhirnya bebannya dikurangi. Sampai ke titik itu pemimpin kita dahulu, para sahabat ketika memimpin negara, memperhatikan dan memastikan keadilan itu terjaga. Seluar biasa itu. Dan nggak pakai pencitraan ya, nggak kayak zaman now. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Kemudian yang berikutnya adalah sikap adil terhadap anak-anak kita. Nah, ini kewajiban ayah dan ibu, harus bersikap adil kepada anak-anak, memberikan semuanya dapat. Bukan berarti sama rata ya. Contoh misalnya ada anak yang gemuk banget, ada yang kurus. Yang kurus dibelikan kain 1 meter cukup untuk bikin baju. Masa yang gemuk mau diberikan semeter juga? Ya nggak cukup. Cuma buat kantongnya doang mungkin ya. Ya belikan dia 2 atau 3 meter supaya mencukupi tubuhnya. Itu keadilan, contoh gitu. Kemudian bersikap adil bukan berarti kalau memarahi anak dengan cara yang sama.
Setiap anak punya karakter yang berbeda. Ada anak yang cukup digertak, ditanya, dia sudah merasa, oh ya aku ada salah. Ada anak yang perlu sampai dijewer, sampai didudukan, sampai diapain, baru sadar dia salah. Jangan perlakukan semuanya sama. Anak laki, anak perempuan beda kan dalam ilmu psikolog perlakuannya. Ya kita sebagai orang tua harus beda dong memperlakukan anak-anak. Masa mau pakai gaya VOC? Ini udah zaman tahun berapa? Gaya VOC berarti gaya yang menzolimi orang kan? Semua disamaratakan. Enggak. Laki perempuan memang harus bersikap santun sama orang tua, wajib. Laki perempuan kalau salah kita katakan salah, betul. Tapi dalam muamalahnya ada perbedaannya dong, laki perempuan. Dan itu bisa kita pelajari lewat ilmu parenting. Makanya jadi orang tua itu bukan cuma ngasih makan doang, nyekolahkan doang, tapi juga harus belajar jadi orang tua. Bagaimana mendidik anak, bagaimana menasihati anak. Coba kalau dari kecil anak kita larang, ini nggak boleh, ini haram. Mau jadi anak apa di luar? Nggak bisa, harus ada seninya semuanya. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Suatu ketika Nabi melihat seseorang ya mencium anaknya, ngasih hadiah anak itu ya. Kemudian Nabi nanya, "Aqullu waladika nahaltah mithla?" Apakah semua anak-anakmu yang lain kamu perlakukan kayak gitu? Kata dia, enggak ya Nabi. Kata Rasulullah SAW, "Fattaqullah." Ingat, artinya ini perbuatan salah, dosa. Bertakwalah anda kepada Allah. Wa'adilu baina auladikum, dan tetaplah bersikap adil antar anak-anakmu. Di sini, ikhwatul iman a'azallaikum, Nabi mengajarkan kepada orang tua supaya bersikap adil. Mungkin orang tua menyimpan rasa sayang lebih kepada salah satu anaknya. Oke lah, itu perkara hati. Tapi kalau sikap harus adil, perhatian harus adil. Nggak boleh enggak. Jangan sampai apa yang dalam hatinya mempengaruhi keadilannya, nggak boleh. Mungkin punya anak 5 perempuan, yang keenam anaknya laki, ya pasti paling disayang sama bapaknya kan, jagoannya satu-satunya gitu. Ya tapi jangan sampai karena saking sayang sama anaknya yang laki sampai mengorbankan 5 anak perempuannya. Oh sudah, kalian harus ngalah nih sama adikmu yang laki. Nggak bisa gitu. Ini terkadang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, sekali lagi adil dalam perhatian, pemberian, ya, pendidikan dan semuanya. Tapi kalau masalah hati memang ini sesuatu yang susah ya. Dan catatan dari para ulama, jangan sampai rasa sayang kita yang berlebih kepada salah satu anak kita tuh mempengaruhi sikap kita kepada mereka. Itu jangan sampai. Itu nanti masuk kategori tidak adil alias zolim. Ya, Anda tahu sendiri akibatnya apa. Baik, sampai di sini dulu. Ini sudah waktunya azan. Kami persilakan Pak Ahmad untuk azan terlebih dahulu. Baik, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita closing statement, atau via online biasanya? Nggak ada? Oke, alhamdulillah. Ikhwatul iman a'azallaikum. Di hadis lain riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, "Alaysa yasurruka an yakunu la ilaika fil birri sawa." Ketika melihat Nu'man bin Bashir memberikan hadiah hanya kepada anak kesayangannya, sampai Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu memberikan hadiah juga kepada anak yang lain?" Tidak. Maka Rasulullah menasihati dirinya bahwa ini perbuatan salah, ini zalim, yang nantinya akan memberatkan dia di yaumul qiyamah. Fattaqullah, bertakwalah anda kepada Allah. Artinya ingat Allah, ingat akhirat. I'dilu baina auladikum, berbuat adillah kepada anak-anakmu. Kemudian di akhir Rasulullah memberikan nasihat, kamu seneng nggak kalau semuanya sama-sama berbakti sama kamu? Malah jangan-jangan nanti yang kamu sayang nggak berbakti sama kamu, atau di antara 9 anakmu malah 1 saja yang berbakti, yang 8 udah lupa sama dirimu. Sering terjadi orang tua menyayangi salah satu anaknya, dibanggakan dan sebagainya. Di masa tuanya yang nolong malah bukan anak yang dia sayang.
real. Yang dia sayang udah, ya udah, tenang dengan kehidupan barunya dengan istrinya. Nyata. Maka dari itu Nabi mengatakan, alaisam yasuruk, bukankah Anda senang kalau semuanya sama-sama berbakti kepadamu, seperti kamu berbuat adil sama mereka, sama-sama adilnya, memberikan perhatian sama, hadiah sama-sama diberi, walaupun hadiahnya beda nggak masalah. Masa hadiah ke anak laki sama perempuan sama, kan bisa jadi beda. Namun ikhwatil iman, perlu diperhatikan ketika orang tua memberikan lebih karena sebuah kondisi tertentu boleh. Contoh, ini udah pada nikah nih anak-anak. Anak kelima mengalami sebuah kecelakaan, dana yang mereka miliki kurang gitu ya, mereka butuh dana, maka orang tua memberikan lebih kepada dia, melebihi pemberian apapun, itu sangat wajar karena ada kondisi yang memang mengharuskan seperti itu. Itu beda. Yang dimaksud atiyah, hadiah atau pemberian, ini ada pemberian secara umum tanpa adanya kebutuhan atau apa ya. Kalau ada kebutuhan kemudian orang tua menolong, ya itu wajar ya. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Dan ini juga merupakan teguran buat semua orang tua agar kita ketika mendidik anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita, itu juga merupakan ibadah yang bisa mendatangkan berkah, yang bisa mendatangkan pahala, atau sebaliknya malah mendatangkan dosa. Maka saya heran kadang ada anak sampai dirantai sama bapaknya sama emaknya, ditinggal keluar, ditinggal apa? Kemarin saya lihat yang viral di Instagram gitu ya, berita gitu. Ada anak ditemukan kakinya itu dirantai sama bapak ibunya karena bapak ibunya bekerja sore baru pulang. Parah banget ya. Anaknya cuma ditinggalin apa gitu, makanan sedikit. Itu dirantai, gimana nanti pipisnya, gimana, saya nggak kebayang loh. Ini bentuk kezaliman loh kepada anak manusia, padahal ini anaknya sendiri, Pak. Nyata ini. Orang nggak punya kasih sayang mungkin ya. Orang kalau sudah semakin jauh sama agama, maka bisa dikatakan kasih sayangnya semakin berkurang. Orang kalau semakin paham agama, sama keluarga itu semakin sayang ya. Kan pernah saya angkat di khutbah Jumat ya, salah satu peran ayah di rumah adalah memberikan perlindungan, kehangatan untuk, bukan hanya untuk istri ya, tapi untuk anak-anaknya juga, kenyamanan. Jangan sampai jadi figur ayah yang kebalik, figur ayah yang merah, yang buruk. Contoh figur ayah yang buruk adalah suka nongkrong di luar sama teman-temannya berjam-jam. Udah kayak stand up komedi, ngelawak sana sini, ngakak. Giliran di rumah, PR udah kerjaan belum? Gak usah main game terus, masuk kamar. Kamu gimana sih, anak perempuan tuh lo cucian numpuk, kasihan ibumu. Ini contoh ayah yang ya kebalik. Harusnya masuk rumah dirindukan sama anak-anaknya. Para ulama tabi'in, para sahabat di luar tuh garang, berwibawa. Orang nunduk sama dia, pokoknya horor gitu lah. Tapi kalau sudah di rumah, kocak abis sama anak-anaknya. Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil, ya harus jadi tempat bercerita anak apa. Ada bapak anaknya menghindar, ini yang salah bapaknya. Ini contoh bapak yang zolim bahasa agamanya. Kalau bahasa psikologinya atau apa, parenting itu fatherless apa ya, kehilangan sosok ayah. Dalam Islam nggak kayak gitu. Rasulullah lagi sujud, cucunya pelosotan di punggungnya, diamuk. Ya enggak, namanya masih anak kecil, disesuaikan dengan umurnya gitu loh. Anak 5 tahun disuruh kayak anak orang sudah 10 tahun, 15 tahun. Ikhwan fillah, kadang orang berbangga-bangga dengan banyaknya anak, tapi nggak becus didiknya. Gimana, mau jadi anak apa? Soleh, mau jadi anak apa? Anak itu merupakan sesuatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertanggungjawabkan. Kadang kalau kita ngeliat kasus-kasus kayak gitu ngeri ya.
anak sendiri disiksa. Apalagi kasus yang ibu tiri bunuh anak suaminya, macam-macam lah. Bunuh orang lain aja dosa, apalagi bunuh anak tiri gitu ya. Na'udzubillah. Kezoliman yang paling memberatkan di hari kiamat itu apa? Menumpahkan darah manusia tanpa hak. Itu kezoliman yang paling berat nanti, ya, melenyapkan nyawa manusia tanpa hak. Kalau melenyapkan manusia karena dia pembunuh, karena dia pemberontak, tuh kayak yang suka bunuhin orang Indonesia di perbatasan, sikat nggak masalah, karena memang mereka peneror, pembunuh. Itu namanya hukuman mati yang pantas. Saya nggak bicara itu. Maksudnya di sini kezoliman yang paling berat adalah melenyapkan nyawa manusia. Ini paling berat. Dan kelak pertanggungjawabannya di akhirat itu sangat berat dibanding apa? Melukai, menuduh atau yang lain. Ini paling berat. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu waikum. Ya. Kalau kita ngelihat zaman now ya luar biasa ya. Belum resmi suami istri cemburu, bunuh kekasihnya, na'udzubillah. Ya, itu yang terjadi. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita kembali ke topik kita, bersikap adil. Nah, ini kita baru membahas sikap adil terhadap keluarga kita. Jadi kita harus tetap memberikan waktu kepada anak-anak kita. Kita pulang kerja itu capek, Pak, ya capek. Tapi lah wong anak seharian nunggu kita, apalagi anak masih kecil. Diajak jonjang ya mau, nggak apa-apa. Nanti kalau udah capek, bentar ya, ayah mau istirahat bentar aja. Ikhwatil iman azalaikum, Rasulullah SAW petinggi. Rasulullah itu bukan cuma seorang pemimpin spiritual ya, dia petinggi negara, orang nomor satu di negara. Kadang dia lewat sebuah jalan, dia tahu tuh anak kecil suka mainan burung emprit. Sehari dua hari ngeliat, hari ketiga lewat, anak kecil itu diem kayak mainan biasa gitu loh. Dipanggil, Mas, burungnya mana? Mati. Anak ini gede, tumbuh gede, Rasulullah sudah meninggal, udah apa? Anak ini cerita sama anak-anaknya, sama generasi setelahnya. Dulu waktu aku kecil, orang yang bukan keluargaku yang nanyain aku, burung kesayanganmu mana? Cuman Rasulullah. Artinya, ikhwatil iman azalaikum, Rasulullah memberikan contoh kepada kita, anak kecil itu perlu diperhatikan. Anak kecil sudah ditanya gitu, aku udah seneng banget, sudah. Rasulullah memang berjam-jam ngobrol sama anak, enggak, cuma sebentar, tapi menunjukkan perhatiannya. Mas, empritnya mana? Mati ya Rasulullah. Sudah. Ikhwatil iman azalaikum, itulah Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Penuh dengan kasih sayang. Ya, sekali lagi kita memang yang jarang menggali sejarah Nabi, kita yang jarang mendekat ke ilmu agama, sehingga kita seolah asing banget. Tahunya Islam itu belajar ini, belajar puasa, sholat, zakat, i'tikaf. Ya, ini 90 hari lagi, ya Mas, 90 hari lagi ya mau Ramadan ya. 3 bulan lagi kita mau Ramadan. Persiapkan. Ramadan tahun 2026 kita mau ngapain nih? Kemarin kita udah ngapain aja? Tahun depan kalau bisa lebih baik. Wah, kemarin i'tikafnya masih mainan, tahun ini serius lah. Dan saya mengingatkan diri saya dan teman-teman semua yang ada di sini, kita perlu berdoa kepada Allah, minta disampaikan ke bulan Ramadan. Para sahabat dulu 6 bulan sebelum Ramadan doanya, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada Ramadan. Layaknya kita juga seperti itu, Pak. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Baik, untuk pembahasan adil ini sampai di sini dulu. Bentuk-bentuk keadilan yang lain mungkin kita akan bahas di pekan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup kajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.